Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Di tengah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa titik di Kota Medan dan Deli Serdang kebanjiran. Dua orang perampok dan pembunuh seorang nenek di Kota Tebing Tinggi diringkus petugas kepolisian. Emak-emak mengikuti upacara di tengah aliran Sungai Bahilang, Kota Tebing Tinggi. Puluhan pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di sepanjang jalan protokol Rantau Prapat mendapat himbauan dan penertiban oleh pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Dalam rangka memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia dan menjaga ketertiban, petugas Satpol PP memberikan himbauan kepada puluhan pedagang kaki lima yang menggunakan sebagian bahu jalan di sepanjang jalan protokol Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Selasa lalu. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Labuhan Batu menyebutkan, langkah ini dilakukan agar para pedagang lebih tertib, tidak menggelar lapak di bahu jalan sebagai pemicu terganggunya kelancaran lalu lintas. Jualan pedagang kaki lima kita tertibkan dan juga sampah-sampah yang berserak kita himbau untuk diangkut ke tempat persampahan ya, tempat pembuangan sampah. Ini kita lakukan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya semua jalan yang pinggir jalan itu semuanya ditertibkan, Bu? Iya, kita penertiban masih berbentuk himbauan ya. Kita tidak ada pembongkaran. Kita menghimbau kepada seluruh pedagang kaki lima untuk lebih tertib dan menjaga keindahan kota Rantau Prapat, termasuk terutama di jalan protokol. Selain melakukan penertiban, petugas juga menegur para pedagang yang membuang sampah sembarangan. Sebelum dilakukan tindakan pengusuran bagi para pedagang yang membandel. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Pembunuhan terhadap siswa kelas 6 Yayasan Pendidikan Baiti Janati pada 9 Agustus lalu menyisakan trauma mendalam bagi siswa dan guru. Polsek Sunggal dan Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara melakukan trauma healing bagi siswa dan guru. Cosplay superhero, badut, serta balon mainan di antara siswa ini bukan untuk memeriahkan pesta ulang tahun. Ya, cosplay superhero dan badut ini dihadirkan untuk menyembuhkan trauma dan ketakutan para siswa dampak menyaksikan langsung tragedi pembunuhan sadis di kelas mereka pada 9 Agustus lalu. Para siswa, guru, serta polisi berbagi keceriaan dan bermain bersama. Pada beberapa sesi permainan, para psikolog yang mendampingi siswa disisipi serangkaian tutorial agar tidak terpuruk pada memori yang bersifat traumatik sadistik. Itu kalau misalnya bermain itu kalau bisa bersama teman-teman, jangan sendiri. Karena kalau sendiri itu menjadi daya tarik bagi beberapa orang-orang tertentu gitu ya, yang mungkin ada niat jahat untuk menangkap mereka misalnya, atau untuk merayu mereka untuk melakukan yang tidak baik, seperti itu. Ya, lingkungan sekolah itu memang harus kita sterilkan lah. Jangan orang bebas masuk. Nah, jadi mungkin kita buatlah ada penjagaan di depan gitu ya, satpam. Juga satpam ini kan biasanya kenal sama anak-anak gitu. Beragam kegiatan dan permainan dibawakan untuk merelaksasi trauma ketakutan yang membekas di benak para siswa. Dengan adanya trauma healing ini diharapkan para siswa dapat kembali ke aktivitas normal secara bertahap. Untuk apa? Tidak lain tidak bukan dalam rangka trauma healing untuk biar anak-anak itu lebih fun, lebih ceria, lebih juga berkreativitas di sini dan untuk menghilangkan peristiwa yang telah terjadi kemarin. Seperti halnya menggambar, buat permainan, tadi udah kita saksikan ada tembak-tembak negara kan seperti itu dan juga lebih ke acara hiburan. Sejak terjadinya pembunuhan, Yayasan Pendidikan Baiti Janati meniadakan kegiatan belajar mengajar dalam beberapa hari.
Trauma healing ini akan kembali dilakukan bertahap selama beberapa pekan untuk memulihkan trauma ketakutan anak-anak. Sebelumnya, siswa Yayasan Pendidikan Baiti Janati ditikam hingga tewas oleh R yang merupakan paman korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Merayakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, gerai penyewaan baju adat di Kota Medan meningkat hingga 200%. Pesanan datang dari perkantoran maupun perorangan. Tempat penyewaan pakaian adat di Jalan Setiabudi, Kota Medan dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan jumlah penyewaan hingga mencapai 200%. Hampir seluruh pakaian adat dari berbagai suku di tanah air tersedia di gerai ini. Tak hanya pakaian adat, sejumlah aksesoris dan atribut kelengkapan pakaian adat juga tersedia. Beberapa jenis pakaian adat dengan permintaan terbanyak masing-masing pakaian adat Melayu, Mandailing, Batak Toba, Jawa, serta pakaian adat Aceh. Pesanan penyewaan juga lebih banyak datang dari lembaga pemerintah dan perkantoran yang melaksanakan upacara peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia. Mau nyewa baju adat. Baju adat apa tadi Bu yang biasa? Ada dua, satu adat Melayu, satu adat Mandailing. Kebutuhan itu apa Bu? Untuk acara 17 Agustus, dalam rangka upacara 17 Agustus. Untuk upacara sama ada perlombaan juga? Tidak, ada untuk maka pakaian adat. Atau memang disuruh pakai pakaian adat gitu? Iya. Pemilik usaha sewa baju adat mengaku pesanan penyewaan pakaian adat meningkat 200% mulai pekan lalu. Alhamdulillah meningkat. Meningkat ya? Karena hampir semua dari mulai kalangan anak TK, SD, SMP, SMA, apalagi orang kantor. Orang kantor yang banyak kolaborasi, maksudnya satu kantor itu buat kayak persatuan gitulah. Jadi misalnya satu kantor itu bisa beberapa macam adat. Pakaian. Ya. Ini yang kita sediakan baju pakaian adat apa aja Bu? Apa semua ada? Hampir semua ada, semua. Jadi ada adat Mandailing, Aceh, Melayu, Padang, Sibolga, Karo, banyak. Itu komplit mulai dari pakaian sampai aksesorisnya ya? Harga penyewaan pakaian adat cukup beragam mulai 300.000 hingga jutaan rupiah tergantung bahan dan model pakaian. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Tidak kalah dengan generasi muda untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, seratusan orang tua yang sudah berusia 50 hingga 80 tahun dengan berkostum ala siswa SMP menggelar pawai sejauh 2 km. Sementara itu, emak-emak mengikuti upacara di tengah aliran Sungai Bahilang, Kota Tebing Tinggi. Jika biasanya pawai dihiasi dengan kostum budaya yang ada di Indonesia, berbeda dengan seratusan orang tua yang tergabung dalam Ikatan Alumni SMP Negeri 11 Kota Medan. Di tempat ini, para orang tua yang sudah berumur 50 hingga 80 tahun memakai kostum sekolah menengah pertama SMP dan berjalan hingga 2 km sambil menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa letih serta mengeluh ketika mengikuti pawai. Bahkan canda tawa selalu hadir di antara mereka. Tujuannya untuk memberikan semangat kepada kita semua bahwa juga kita mengenang jasa-jasa pahlawan kita dengan semangatnya yang luar biasa untuk kita semua. Dan juga kedepannya kami berharap muda-mudi Republik Indonesia, para anak sekolah, para siswa khususnya, para alumni, istilahnya mengenang jasa-jasa dari sekolah atas yang dulu pernah kita mengenyam pendidikan di sana, sehingga menimbulkan semangat dan rasa terima kasih kita kepada sekolah kita. Sementara puluhan warga yang didominasi para emak-emak warga Kelurahan Persiakan Kota Tebing Tinggi dengan penuh khidmat mengikuti rangkaian upacara memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia yang dilakukan di aliran Sungai Bahilang. Upacara ini telah dilakukan sejak tahun 2016, namun sempat vakum selama 3 tahun dikarenakan pandemi COVID-19. Kami ini di hari kemerdekaan ini kami sangat bahagia, sangat bangga, khususnya ibu-ibu lingkungan 5 dan para remaja sekalian semua. Kami sangat bangga untuk dapat melaksanakan hari peringatan kemerdekaan 17 Agustus di hari ini. Mau upacara di atas sungai? Kami ingin
memberi contoh kepada pemuda-pemudi setempat, khususnya lingkungan 5, agar menjaga kebersihan lingkungan, terutama di sepanjang Sungai Bahilang. Selain memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia, kegiatan ini juga mengajak para generasi muda dan warga untuk selalu menjaga kelestarian sungai agar tetap bersih dan indah. Mengingat Sungai Bahilang sudah mulai tercemar dengan banyaknya sampah. Kenapa saya ambil alasan di Sungai Bahilang ini? Karena terjadinya pencemaran, kebersihan kurang bersih di Sungai Bahilang ini. Alhamdulillah sedang kerjasama mama, bapak, keluarga lingkungan 5 biar terjaga seterusnya, lestari, jaya, aman, makmur, damai untuk lingkungan 5. Selesai melaksanakan upacara di sungai, kegiatan nantinya akan dilanjutkan dengan rangkaian perlombaan yang diikuti seluruh warga di lingkungan 5, Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi. Memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Toba mengadakan upacara tamtu dan pawai obor yang diikuti ribuan pelajar dan masyarakat. Pawai Seribu Obor diawali dengan upacara Taptu, lalu ada penyalaan obor oleh Kepala Kejaksaan Negeri Toba diikuti seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Toba, TNI, dan Polri, serta pelajar semua tingkatan mulai dari pelajar SD, SMP, hingga SMA. Pawai dimulai dari halaman kantor Bupati Toba menuju Bundaran Tugu DI Panjaitan. Ini semuanya dilakukan untuk biar semarak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dalam pelaksanaan pengamanan jalur lalu lintas, Polres Toba Satlantas melakukan pengamanan terhadap parawel Sabtu yang dimulai dari kantor Bupati ke Bundaran. Situasinya aman dan lancar. Seluruh peserta pawai obor tampak antusias berbaur dengan warga Kota Balige yang menonton di pinggir jalan. Pawai obor berlangsung meriah hingga Selasa malam dengan kawalan aparat Polres Toba. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.